Jadi kalau ada teman-teman mendapatkan chat, mendapatkan email bahwasannya akan terjadi pemrosesan pelimpahan data, penyerahan beranya adalah pinjol mana yang mau mengorbankan banyak uangnya lagi untuk memproses orang yang jelas-jelas faktanya sudah tidak mampu. Ini langsung dengan pinjol-pinjol raksasa. Ya, seperti aku laku siapa yang tidak kenal? Selain dia aku laku, ada Setku, ada Dana Cicil, dan banyak lagi aplikasi pinjol yang menjalani yang melakukan merger dengan aplikasi ini. Habis itu Kredivo ada Kredivest dan lain sebagainya juga. Shopee kan besar-besar semua, Alobang lagi, belum Anda 10 juta misalnya gitu, 10 juta. Duit Anda cuma ada 9.900.000, berarti kurang 100.000. Itu pun pinjol tidak mau terima. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya. Ini galbay makin banyak ya, dengar-dengar katanya pinjol mengambil langkah hukum untuk mengatasi ini semuanya. Benarkah hal itu akan dilakukan? Nah, ini kebetulan banyak yang bertanya tentang hal itu, dan teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol besar ya, pinjol-pinjol yang selama ini mungkin namanya cukup familiar ada di Indonesia ini, dan ada kata-kata yang sempat dilontarkan bahwasannya ada pengalihan data untuk pemrosesan ke jalur hukum, yang mana pinjol tersebut mungkin mengalami orang yang telat bayar cukup banyak. Benarkah hal itu akan dilakukan? Saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Duduk manis di sana, simain baik-baik. Jangan buru-buru ke kolom komentar, dikit-dikit ke kolom komentar sebelum Anda paham apa yang sedang dibahas. Tapi sebelumnya buat teman-temanku semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda itu menjadikan channel ini lebih berkembang lagi dan YouTube lebih merekomendasikan lagi kepada orang-orang yang tepat gitu loh. Jadi dengan supportan Anda tadi, ini video bisa lebih diperluas lagi, yang mana nanti bisa mengatasi orang yang seharusnya gali lubang tutup lubang nggak jadi gali lubang, orang yang seharusnya melakukan tindakan-tindakan bodoh yang merugikan diri mereka, hal itu bisa diurungkan. Makanya itu diminta buat teman-teman semuanya untuk mensupport channel ini, didukung juga, di-share juga kapan perlu ke media Anda masing-masing, supaya lebih banyak lagi orang yang terbantu dengan video ini. Silahkan. Tentang pengambilan langkah hukum, yang mana begitu banyak orang yang mengalami galbay, telat bayar, bahkan tidak mampu bayar sama sekali. Dan untuk mengatasi hal itu, pihak pinjol mengambil jalur alternatif untuk memproses si debitur ke jalur hukum. Benarkah hal itu akan dilakukan, Bang? Pasti itu pertanyaan dari teman-teman semuanya, yang mana saat ini berhadapan langsung dengan pinjol-pinjol raksasa. Ya, seperti aku laku siapa yang tidak kenal? Selain dia aku laku, ada Setku, ada Dana Cicil, dan banyak lagi aplikasi pinjol yang menjalani yang melakukan merger dengan aplikasi ini. Habis itu Kredivo ada Kredivest dan lain sebagainya juga. Shopee kan besar-besar semua, Alobang lagi, belum lagi HCI dan segala macam. Itu kan pinjol-pinjol besar. Benarkah mereka akan melangkah untuk melakukan pemrosesan hukum untuk mengatasi tingkat galbay yang terus meningkat? Oke. Sesuai dengan aturan yang berlaku teman-teman semuanya, untuk proses ke jalur hukum itu memang diperbolehkan. Ya, sebatas untuk prestasi, sebatas untuk kasus perdata. Ini bukan konsepnya kepidana ya. Jangan Anda membayangkan Anda akan dipenjara dan segala macam. Dia boleh menempuh jalur hukum secara perdata untuk menentukan seberapa besar hak mereka yang harus dipenuhi lagi oleh si debitur ini. Oke, itu memang tertuang dalam aturan OJK. Tapi yang jadi masalah, pertanyaannya adalah pinjol mana yang mau mengorbankan banyak uangnya lagi untuk memproses orang yang jelas-jelas faktanya sudah tidak mampu? Ini pertanyaannya gitu loh. Ya. Setahu saya sampai detik ini, hutang Anda 10 juta misalnya gitu, 10 juta. Duit Anda cuma ada 9.900.000, berarti kurang 100.000. Itu pun pinjol tidak mau terima.
Ya, itu pun dinyatakan hutang Anda belum selesai. Karena terikat dalam akad tadi. Cuman 100.000 perbedaannya. Ya, duit Anda pinjam 10 juta, yang Anda terima contoh 8 juta misalnya gitu. Terus Anda membayar 9.900.000. Pinjol nggak terima. Habis itu pinjol mau melangkah untuk memproses Anda ke jalur hukum. Berapa biaya yang mau dia keluarkan? Untuk melakukan pendaftaran gugatan tadi. Berapa mahalnya nanti dia akan menyewa jasa pengacara. Ya, belum lagi biaya persidangan. Oke, belum lagi lama waktu yang mau ditempuh. Oke, belum lagi hasil yang tidak memuaskan bagi mereka. Itu yang saya tanyakan. Pinjol mana yang mau menghamburkan uangnya hanya semata untuk memproses orang yang jelas-jelas sudah tidak mampu lagi dan sudah tidak sanggup lagi. Sampai detik ini saya tidak menemukan pinjol yang mau mengorbankan hal itu. Meskipun hanya melakukan gugatan sederhana saja, mereka masih banyak pertimbangan. Ya, ini baru soal dari biaya. Belum lagi nanti, ya, dalam sistem pinjol masih banyak hal-hal buruk yang harus diperbaiki. Pinjol tidak mau hal ini terbongkar. Ya, pinjol tidak mau hal ini terbuka. Karena ada sistem yang buruk di dalam tubuh si pinjol sendiri. Kalau ini dilimpahkan ke pengadilan, ini akan dibongkar. Mulai dari mekanisme mereka menyalurkan dana, penerapan bunga, kalau telat seperti apa dendanya, kalau telat seperti apa persi penagihannya, ini akan dibongkar satu persatu. Ya, dan pinjol tidak mau hal itu. Oke, dia akan tahu kalau di persidangan nanti hakim akan memutuskan keadilan di tengah keseimbangan. Adil tapi tetap seimbang. Pinjol tidak puas. Makanya disingkirkanlah tentang proses ke jalur hukum. Diambillah oleh si pinjol ini pihak ketiga, FC, yang akan meneruskan penagihan tadi. Oke, teman-teman semuanya, ini jalur evakuasi, jalur pintas yang sangat disukai oleh pihak pinjol. Kalau di pengadilan, pihak pinjol nggak bisa request semau mereka karena ada aturannya. 1, 2, 3 harus berurut. Tapi kalau dengan pihak ketiga, pinjol bisa request, saya pengen maunya seperti ini. Saya pengen Anda melakukan penagihan seperti ini. Makanya FC itu di briefing setiap hari. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia harus mengikuti kemauan pinjaman online. Itulah makanya dikesampingkan proses hukum, diambillah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kalau ada teman-teman mendapatkan chat, mendapatkan email bahwasannya akan terjadi pemrosesan, pelimpahan data, penyerahan berkas dan segala macam, ini hanya dilakukan oleh pihak ketiga yang menjalin kerjasama tadi. Bahkan pihak ketiga ini bisa jadi juga orang internal yang ada di pihak pinjolnya, deskholnya. Ya, ini bukan faktanya yang akan terjadi. Jadi teman-teman jangan salah fokus dalam hal ini. Ketika Anda mendapatkan adanya proses hukum dan proses hukum, Anda tidak usah terlalu percaya dengan hal itu. Ya, sudah berapa kali saya sampaikan. Proses hukum itu, jalur perdata itu dipersilahkan oleh OJK. Setelah 90 hari pihak pinjol dilarang melakukan penagihan. Ya, penagihan bisa dilanjutkan, pinjol masih mempunyai 2 opsi. Kerjasama dengan pihak ketiga atau menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum. Ya, yang diambil oleh pinjol apa? Kerjasama dengan pihak ketiga. Bagi pinjol ini paling efektif. Bagi pinjol ini paling simpel. Selain biayanya murah, bisa di-request semau mereka. Itu yang terjadi sampai detik ini. Anda berkomunikasi, Anda ditekan, Anda diancam, DC datang ke rumah dengan arogan dan segala macam, tidak memenuhi syarat dan segala macam, itu yang terjadi. Ya, karena dia melangkah ke jalur hukum, ini bukan asalan. Harus ada proses yang mereka lalui. Proses inilah yang tidak diterima oleh pihak pinjol. Hasil keputusan dari sidang perdata hanya menentukan hak yang paling berhak. Ya, mereka tidak puas dalam konsep itu. Makanya dihadirkanlah Anda dengan pihak ketiga untuk melanjutkan penagihan, memberikan dorongan supaya terjadilah nanti penjualan aset, menggadai-gadaikan aset, cari talangan dana. Anda akan didesak di posisi ini.
Anda akan ditekan dalam posisi itu. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, persiapkan mental dan pemikiran Anda. Ketika nanti Anda berhadapan dengan pihak ketiga, Anda berhadapan dengan file collection tadi, Anda tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Anda cukup menjelaskan fakta yang terjadi dengan diri Anda. Kalau mereka bisa terima, syukur. Kalau mereka tidak bisa terima, lanjutkan resiko yang ada di perusahaan mereka. Jangan lagi Anda berasumsi Anda akan dipenjara, Anda akan dikasuskan ke dalam perdata, aset Anda akan diambil dan segala macam. Nggak bisa. Ini kredit tanpa anggunan. Jadi tidak ada jaminan aset-aset yang ada. Ya, kalaupun mekanisme proses hukumnya nanti ini akan dipertimbangkan lebih matang lagi di posisi ini. Jadi jangan teman-teman berasumsi sendiri, yang mana asumsi Anda itu merugikan diri Anda. Walaupun hari ini Anda masih mendapatkan ancaman-ancaman proses hukum, pelimpahan data, penyerahan berkas, undangan pengadilan, bahasa core will dan segala macam. Tidak usah terlalu Anda cerna. Yang penting hari ini hidup Anda sudah hancur. Ya, bagaimana PR-nya hidup yang hancur ini kembali pulih lagi. Kalau enggak Anda yang memulihkan hidup Anda, siapa lagi? Kalau Anda hanya sibuk memikirkan proses hukum, FC datang ke rumah, kapan waktunya Anda mau bekerja? Kapan waktunya Anda mau berusaha? Dan kapan waktunya Anda mau mengumpulkan uang Anda? Ini teman-teman semuanya pertimbangkan dengan matang, pikirkan dengan matang. Ini menyangkut soal masa depan Anda. Kalau Anda hanya tertumpu pada satu hal yang faktanya belum pernah terjadi, ini bisa menjadi kehancuran bagi diri Anda. Saya setiap kali live, setiap kali saya tanya jawab, diskusi dengan teman-teman semuanya, baik itu di media sosial saya, selalu saya dihantui dengan pertanyaan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang, aman atau tidak Galbay. Hal ini sebenarnya teman-teman semuanya yang memicu kebuntuan dalam pemikiran Anda karena Anda bertanya ini selalu. Padahal problem kita adalah uang kita nggak ada. Harusnya PR Anda adalah bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu PR Anda yang sebenarnya gitu. Bukan Anda memikirkan soal DC, FC dan segala macam. Kalau Anda sempat berpikir soal DC, soal FC, coba tanyain ke diri Anda, hal apa yang paling menakutkan ketika DC datang? Apakah Anda tidak mampu jujur? Apakah Anda sedang berbohong? Apakah Anda tidak pengen orang lain tahu dan segala macam? Kalau memang ini jawaban Anda sedang berdusta dengan orang tua, belum mampu jujur, belum mampu terbuka dengan suami, carilah waktu yang tepat. Carilah momen yang pas, ceritakanlah. Cuman itu satu-satunya yang menolong diri Anda supaya Anda bisa melangkah maju buat ke depan, memulihkan hidup Anda kembali. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Jangan percaya lagi proses hukum dan proses hukum. Sekarang tanamkan dalam diri Anda, perbaiki hidup Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.